So, gue yakin lo kenal kan orang kayak gini kan ya. Orang yang malas. Atau bahasa kerennya prokrastinasi. Dimana mereka itu mencari mood baru beraksi. Atau bahkan lo kagak kenal. Ini tuh diri lo sendiri. Dimana lo kagak mau kerja kalau misalnya lo kagak ada mood. Apa perasaan lo? Kalau misalnya gue kasih tahu lo bakal bisa terus kerja tanpa harus mencari mood. Apa perasaan lu kalau misalnya gue kasih tau ke lu, kalau misalnya lu mempunyai satu outlet di mana outlet tersebut kagak butuh mut-mutan, kapanpun lu suruh kerja dia bakal kerja dan tinggal pencet satu tombol tok. Yep, lu bayangin lu punya asisten kagak peduli, kagak baperan sama jam kerja. Lu tanya dia bakal jawab. Pertanyaan gue, lu mau gak kayak gitu? Kalau misalnya lu mau, pastiin lu nonton video ini sampai habis. Karena lu harus mulai dari perkenalan yang namanya AI. Sesuatu yang lagi hype banget dari tahun lalu dan sekarang masih hype juga karena bikin orang itu ketakutan kayak seakan-akan semua pekerjaan manusia akan tergantikan oleh robot. Tapi ada juga orang-orang yang berasa ini semua kesempatan di mana bikin pekerjaannya tambah produktif lagi. Yep, artificial intelligence atau sekarang pada umumnya orang mikirnya adalah ChatGPT. So mungkin banyak dari kalian yang masih belum tahu apa itu ChatGPT dan artificial intelligence itu. Buat kalian bener-bener nol banget, gue rekomendasiin kalian cek aja playlistnya gue. Tapi buat singkatnya adalah artificial intelligence itu didukung oleh konsep yang namanya neural network, di mana ada input dan abis itu input tersebut menghitung probabilitasnya akhirnya jadi output. Lalu ChatGPT adalah LLM, Large Language Model, yang didirikan oleh OpenAI, di mana kita bisa bertanya apapun ke model tersebut. Dan ini ada sesuatu yang breakthrough banget saat pertama kali dia rilis. Karena pertama kali manusia mempunyai suatu UI, UX yang sangat clean dan abis itu bisa langsung dapat respon jawabannya sebegitu cepatnya. Tapi layaknya kita ngobrol sama manusia, namanya robot, kagak bisa dong kalau misalnya kita nanya sesuatu yang generik. Layaknya manusia juga, kalau misalnya kita nanya sesuatu yang generik, jawabannya juga generik. Layaknya manusia, kalau misalkan kalian bisa memberikan pertanyaan yang daging banget, jawabannya itu juga lebih terkontekskan dan akhirnya juga bisa daging. Jadi better question, better output. Better input, better output. Pertanyaannya gimana caranya kan? Gimana caranya kita bisa memastikan kita punya pertanyaan itu terstruktur, rapi, dan bisa menghasilkan jawaban lebih bagus. So buat kalian yang pertama kali masuk ke channel gue kali ini, gue mau share satu rumus generik yang semua orang harusnya tahu kalau misalnya mereka itu suka memakai ChatGPT setiap harinya. Yaitu pertama kalian itu harus memberikan role. Habis itu kalian memberikan tugasnya apa, task. Habis itu dalam format seperti apa. Sekali lagi layaknya manusia aja. Kalian harus memberikan role kan, dimana apa nih lu nih, social media spesialis, video editor, brand consultant, apa itu? Abis itu harus menyelesaikan tugas apa yang kalian pengen dia selesaikan. Abis itu formatnya dalam bentuk apa? Tabel, PDF, Excel, apapun itu. Dan balik lagi ke intronya gue mau kasih tahu ke kalian hari ini suatu hack di mana kalian itu bisa menciptakan, kalian punya asisten robot asistennya kalian yang bisa bekerja tanpa mood. Karena gue yakin kalau misalkan kalian di sini pekerja profesional, salah satu kita punya hambatan adalah kalau misalkan kita itu pengen bener-bener kerja aja, kagak harus nunggu mood kan. Dimana pada umumnya kita itu nunggu mood karena kita bingung nih, aduh mau mulai dari mana nih. Nah, pekerjaan kalian akan tambah produktif lagi kalau misalkan kalian bisa langsung hajar aja kan tanpa mood kan. Kalian bisa mendapatkan suatu draft langsung gitu kan ya. Nah, di ChatGPT ini kalian bisa bikin virtual assistant buat kalian sendiri. Bener-bener asisten yang kagak baper-baperan. Kalian WA jam 9 malam, jam 12 malam pun dia juga bakal tetap bales. Dan menurut gue itu sangat breakthrough banget. Dan di sini pun buat kalian yang belum kenal, gue juga pengen memperkenalkan diri bahwa gue Agus Leo Halim menggunakan AI ini di dalam konteks keseharian. Kagak cuma ngomong pas YouTube ini juga. Bahkan gue punya coffee shop berbasiskan AI Talk. Yep, gue punya tempat kopi yang sudah bisa menghasilkan miliaran itu berbasiskan AI. Jadi bisa dibilangin gue AI practitioner, bukan cuma ngemeng doang.
Jadi di video ini gue bakal bahas secara detail gimana caranya kalian itu bisa mendapatkan virtual assistant yang bener-bener kagak ada mood. Gimana caranya kalian itu bener-bener satu tombol yang ngeklik bisa langsung dapat. Itu semua bakal gue ajarin di video ini. Sebelum gue mulai, buat kalian yang bener-bener pengen serius di dunia AI ini, gue mempunyai e-course yang gue kolaborasi dengan Fast Campus, suatu platform e-learning nomor 1 di Korea. Buat kalian yang pengen tahu detailnya bisa klik aja link di deskripsi. Itu video pembelajaran lebih dari 80 modul, durasi lebih dari 10 jam. Kalau misalnya kalian tertarik bisa cek aja link di deskripsi. Menurut gue e-course ini sangat cocok buat kalian yang bener-bener serius banget untuk pengen ngerti apa itu ChatGPT di konteks kehidupan profesional kalian, untuk kalian itu lebih produktif lagi. So, kita langsung aja gimana caranya kita bisa menggunakan ChatGPT untuk jadi virtual assistant kita hanya dengan satu tombol top. So, kita langsung praktek aja dibanding cuma ngemeng doang. Kita masuk ke chatgpt.com-nya kan ya. Ini biasa layout seperti biasa, tapi gue mau memastikan buat kalian itu aware bahwa gue itu subscribe ke ChatGPT Plus-nya atau Pro-nya. Jadi di sini kalian bisa cek my plan di sini. Ada yang plus segala macam, ada tim juga. Kalau misalnya kalian tertarik bisa pakai gue punya referral link juga di bawah. Jadi basically gue ngelakuin ini semua untuk sekali lagi gue bisa mendapatkan suatu assistant yang bener-bener selalu ada sama gue, ya kan? Karena gue berasa oke, kalau misalkan kita ngomong $20 di kurs saat video ini dibuat kurang lebih 320.000, kurang lebih. Dan kita ngomongin ya di Indonesia kagak mungkin dapat tuh admin assistant cuma 320.000. So menurut gue ini sangat worth it banget buat kalian yang benar-benar pekerja profesional. Menurut gue pribadi, apapun pekerjaan kalian yang sifatnya itu komersil, gue yakin 320.000 sih harusnya worth it. Tapi terserah kalian bisa menunggu sampai di akhir video menurut kalian itu worth it atau kagak. So pertama ini kan layoutnya ya, ChatGPT. Seperti yang sebelumnya gue bahas, kalau kita ngomongin simpelnya, tadi kan role, task, sama formatnya. Di sini kalian langsung bisa ngomong aja. Contoh, kalau misalnya kita pengen bikin dia itu, jadi kita punya social media manager. You are the best social media manager, ya kan? Itu umum banget dong. Gue yakin semua orang pasti tahu terhadap role ini. Terus, give me content calendar for Agus Leo Halim Instagram account. Oke. In table format. Formatnya gue pengen minta table, ini klik. Nah jadi pada umumnya orang-orang tuh kasih tahu bahwa kalau misalkan kalian itu pengen nge-prompt engineering, itu bahasa keren ya, basically adalah kalian nanya AI, tapi yes, kalian itu prompt engineer. Jadi ini langsung dapat breakdown seperti ini kan. Gue di sini mau kasih tips ringan dulu sebelum gue masuk ke asisten. Jadi di sini kalian itu sebenarnya bisa bikin dia itu lebih bagus lagi dengan cara kayak bisa gak lo optimalkan lo punya jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik sebelum lo jawab pertanyaan lo. Jadi kita contoh, please optimize your answer. Give me questions that I can answer to help you optimize the answer. Nah, habis itu kita bilangin, goalnya apa sih? Your goal is to get 1 million impression in a month in Instagram. Kita enter. Nah, jadi dia kasih tahu ke kita kan kayak pertanyaan-pertanyaan apa aja buat dia itu bisa memberikan kita jawaban lebih bagus lagi. So, ini ada 15 pertanyaan segala macam. Kalian tinggal jawab aja dan akhirnya kalian itu bisa mendapatkan jawaban yang lebih optimal lagi. So, itu quick tipsnya. Balik lagi ke agenda hari ini. So, kalau misalnya kalian klik di sebelah kanan ini, kan itu ada yang namanya MyGPT, ada yang namanya Customize ChatGPT. Gue bahas dulu Customize ChatGPT. So di Customize ChatGPT, kalian itu basically udah pengen kasih tahu ke ChatGPT kalian tuh siapa segala macam. Jadi si ChatGPT itu sudah mempunyai suatu konteks kalian itu siapa. Jadi kalian kagak usah kasih tahu, oh gue bergerak di industri kreatif segala macam. Jadi selalu tahu gitu kan ya. Itu kalau misalnya kalian Customize ChatGPT. Nah, yang gue pengen bahas hari ini adalah MyGPT. Nah, di sini kalian itu bisa create your own GPT. Di sini kalian kalau misalnya lihat ada Agus Leo Halim Social Media Manager, tapi itu ntaran dulu. Gue pengen bahas dulu yang create GPT ini. Jadi basically kalian itu bisa mempunyai suatu GPT buat kalian sendiri gitu. Jadi kita klik aja di sini. Nah, di sini ada create sama configure. Nah, buat kalian yang tanda kutip pengen coba-coba sendiri, nanya, ya silakan. Dia bahkan udah nanya ke kalian kan kayak apa sih yang lo pengen buat gitu dari ini semua.
Tapi kalau misalkan kalian udah tahu karena kalian udah nonton video ini kan, masuk aja ke configure. Dan di sini dia nanya dulu namanya apa. Contoh sekali lagi mungkin Agus Leo Halim manager gitu kan ya. Terus deskripsinya apa nih terhadap si Agus Leo Halim manager ini gitu. Contoh social media specialist for Agus Leo Halim social media presence. Contoh. Nah, terus ini ada instruksinya nih, di mana dia tanya apa sih GP ini harus ngapain, kayak gimana cara behave-nya dan apa yang harusnya dia itu coba tidak lakukan. Jadi di sini tuh basically kalian mikirin job desk-nya orang gitu loh. Kalian bayangin kalau misalnya kalian lagi interview sama orang kan. Nah ini kalian lagi interview sama robot nih, tapi bedanya adalah kalian interview requirement-nya ini langsung robotnya itu terjadi seperti itu juga. Jadi basically kalian itu lagi ngebuat robot untuk jadi asistennya kalian. Jadi pertama apa sih yang GPT ini do gitu? Apa job desk robot ini? Jadi gue gue kasih tahu bahwa GPT ini pokoknya didedikasikan untuk bikin gue punya branding lebih bagus lagi kan. Di breakdownin job desknya apa aja. Terus mau perilakunya seperti apa? Gue juga udah breakdownin. Pokoknya lu harus act sebagai gue punya social media manager. Harus detail banget. Actionable advice, karena gue kagak pengen cuma orang ngemeng doang kan ya. Layaknya kita kalau hire manusia, kita kagak pengen orang cuma ngemeng doang. Terus gue pengen dia tuh relevan sama tren-tren yang ada di dunia maya ini. Terus harusnya juga tahu gue punya style seperti apa. Gue kagak pengen dia itu cuma ya udah ngemeng doang tanpa memikirkan gue punya style. Dan berpikir juga dalam konteks gue punya audiens itu siapa. Umur 20-an, umur 30-an, industrinya itu finance, industri itu kreatif, segala macam. Lanjut adalah apa sih yang kagak boleh dilakukan. Menurut gue ini sangat generik ya. Kalau misalnya kalian mencoba meng-hire orang, kalian harusnya pastinya kasih tahu ke orang itu kan. Apa sih yang lo gak boleh lakuin itu? Pertama jelasnya kita gak boleh kasih sesuatu yang generik. Di sini gue pengen pokoknya harus tailored ke gue punya brand. Bener spesifik ke gue punya brand. Kalau misalkan kalau generic advice gue gak butuh. Terus kagak boleh outdated, pokoknya harus keep up sama trennya kita. Dan kagak usah sok-sokan pakai jargon segala macam, karena gue kagak suka pakai jargon. Karena kalau misalnya di Indonesia pakai jargon dibilang lu sok pinter. Terus jangan sampai keluar dari hal-hal yang biasa gue kagak lakuin. Contoh apa? Ya politik. Nah dari sini kan kita udah dapet nih ya ke instruksinya terhadap chat GPT-nya kita itu harus ngapain aja, job desk-nya apa gitu kan ya. Nah di sini bawahnya ada yang namanya conversation starters. Jadi kalian itu tinggal ngeklik doang. Balik lagi ya ke poin video ini kan. Kalian tinggal satu klik aja kalian itu bisa langsung dapat suatu konteks. So pertama gue minta dia adalah develop a social media strategy for Agus Leo Halim to increase follower engagement on Instagram. Gue pengen dia itu gimana caranya punya strategi untuk gue bisa naikin gue punya followers di Instagram. Nah seperti kalian lihat di kanan nih Agus Leo Halim Manager. Dia punya quick shortcut adalah develop a social media strategy. Kita lanjutin, gue minta dia coba analisa gue punya akun, menurut dia itu apa yang bagus, apa yang enggak terhadap post-post gue di akhir ini. Nah, di sebelah kanan ini seperti kalian lihat, ada juga kan quick shortcutnya. Terakhir gue minta dia coba cek beberapa trending topik yang menurut dia bisa relevan sama Agus Leo Halim. Ini ditaruh juga, seperti kalian bisa lihat, kalian bisa klik, nanti kita bisa langsung cobain, kita klik aja shortcutnya ini. Abis itu di bawah ini ada yang namanya knowledge, basically adalah kalian mau kasih data apa lagi ke ChatGPT. Kayak apa yang menurut kalian relevan buat ChatGPT ini terima. Disclaimer sekali lagi, kalian harus bisa mempunyai suatu pemikiran bahwa kalian punya data ini diterima oleh ChatGPT dan diolah itu kalian menerima ya. Karena jelasnya terms and condition-nya kalian harus baca apakah itu sesuai dengan kalian punya kepentingan. Karena ChatGPT ini sekali lagi adalah perusahaan komersil, udah bukan non-profit lagi, bahkan sudah difunding sama Microsoft dan itu kenapa tanda kutip ribut sama Elon Musk. So, buat kalian yang masih mikir-mikir lagi, bro nanti gimana data kita segala macam, silakan baca sendiri terms and condition-nya. Gue nggak mau memberikan rekomendasi, tapi kalau misalkan kalian di sini udah siap untuk memberikan lebih, ya kalian di sini bisa taruh knowledge-nya apa. Contoh, kalian bisa klik upload files. Mungkin di konteksnya gue kasih dia adalah media kit-nya gue. Jadi dia itu bisa tahu gue punya red card, gue punya analytics segala macam, buat dia kebayang, oh ini Agus Leo Halim tuh seperti ini. Nah kapasitasnya juga seperti apa? Bisa web browsing kah? Gue pasti pengen. Bisa bikin gambar kah? Pakai Dolly? Gue pengen. Bisa code interpreter dan data analisis? Gue juga pengen. Tinggal diklik aja. Nah di sebelah ini semua kalau misalnya udah beres, kalian bisa aja langsung klik create. Atau kalian di sini pengen sok-sokan taruh profile picture juga bisa. Atau use Dolly.
Buat seru-seruan kita taruh aja use Dolly ya, kita lihat apa yang terjadi. Dan ya, ini adalah gue punya social media manager punya profile picture, looks cool to my eyes. So langsung aja di sini bisa create. And ini kalian bisa share GPT. Ini menurut gue menarik buat kalian yang pengen punya tim buat bisa akses ke ini semua. Jadi kalau misalnya kalian yang udah punya tim besar, asumsi bahwa kalian udah berasa nih, lo kalau misalkan nanya chat GPT, nanyanya itu berbasiskan chat GPT ini ya, custom GPT ini. Bisa juga. Tapi kalau misalkan kalian di sini yang solopreneur atau apapun itu, kalian bisa klik aja only me, and kalian klik save. Nah, GPT udah publish, ini kalian bisa copy ataupun view GPT. Kita view GPT, sama-sama kita lihat. Nah, ada tulisan langsung Agus Leo Halim Manager by Agus Leo Halim, Specialized Social Media Specialist for Agus Leo Halim Social Media Presence. Seperti gue bilang, langsung ada 3 quick shortcut. Baik lagi ke poin gue di video awal ini, poinnya adalah kita itu pengen bisa langsung beraksi kan. Kita kagak pengen mencari mood. Nah, mungkin kalau misalkan kita tanpa ada ini, mungkin terkesan kayak sesuatu yang sangat pusing banget. Aduh, apa nih hal mudah yang bisa gue lakukan untuk gue bisa masuk ke gue punya flow state. Ini menurut gue tanda kutip membuat suatu ekosistem kita itu lebih mudah lagi untuk kita tuh udah deh mulai dari sini dulu aja. Karena kita tinggal doang nih. Nah, contoh sekarang gue berasa kayak aduh gue bingung nih mau bikin konten apa gitu kan ya. Coba deh, apa sih trending topik yang menurut dia itu cocok sama Agus Leo Halim gitu. Nah, langsung dia breakdownin kan kayak trending topik apa aja yang menurut dia itu cocok untuk si Agus Leo Halim gitu kan. Personal finance trend, reading book trends, travel and adventure, lifestyle and self improvement, technology and innovation. Terus dia kasih tahu spesifik trendnya ke Instagram, YouTube, sama TikTok. Dan konten edisinya pun menurut gue tuh sangat cater ke gue ya. Seperti kalian itu, personal finance, how to save $1,000 in 30 days. Gue ada movement yang namanya Habit 30. Dimana kalian tuh mencoba suatu kebiasaan, mengakuisisi suatu kebiasaan dalam 30 hari. Dan dikasih tahu gimana caranya lu bisa hemat 15 juta dalam 30 hari. Menurut gue ini mind blown banget. Buat gue yang tanda kutip males. Kayak, aduh brainstorming apa lagi segala macam. Ini kan bisa langsung bikin kita, wah langsung dapat ada suatu ide yang langsung actionable gitu kan. Kita lanjut lagi, reading 5 books that changed my life, travel, how to plan a perfect staycation, lifestyle, morning routine for maximum productivity, how AI is revolutionizing personal finance management. Ini menurut gue sih bener gila banget sih. Fakta bahwa gue itu bisa masuk ke gue punya chat GPT. Jadi kalau misalnya bayangin ya, ini kan tadi gue kasih tau kalian gimana cara buatnya ya. Masuk aja ke chatgpt.com. Ini kan di sini adalah normalnya kan ya. Kita masuk ke sidebarnya, terus kita masuk ke Agus Leo Halim Manager. Langsung berubah. Dan kayak gue bilang, tinggal ngeklik aja, langsung keluar sesuatu yang at least gue tuh bisa kebayang kira-kira yang menurut gue cocok yang mana gitu. Dan menurut gue ini suatu game changer banget terhadap orang-orang yang berasa selalu, oh gue harus punya mood untuk beraksi gitu. Ini faktanya bahwa kita tuh gak butuh mood lagi gitu. Kita antara kita beneran atau ya emang kita tuh orangnya cuma bisa nyemeng doang. Nah di sini mungkin buat kalian yang masih berasa aduh bro gue agak bingung nih segala macam ya, gue mau kasih kalian trik yang bener luar biasa banget ya. Contoh kalian berasa gue kagak tahu nih bro gue mau bikin chat GPT apaan gitu ya, kalian bisa tinggal screenshot aja lo ke chat GPT, kasih tahu gitu kan. Abis itu tinggal kalian masuk lagi ke chatgpt.com yang kalian, terus masukin aja screenshot yang tadi kalian screenshot. Karena kalian bingung kan kayak ini apaan sih gitu. Ya suruh ChatGPT aja yang ngomong gitu. Suruh ChatGPT aja analisa gitu. Kayak what is this? How can this benefit me? Kita langsung nanya ke dia. Jadi dia langsung breakdown kan, kasih tahu ini ada screenshotnya dari OpenAI platform, show interface segala macam. If you provide more details about your specific needs or goals, I can offer you more targeted advice on how to configure your custom GPT. Langsung gitu. Contoh kalau misalnya kalian berasa bahwa gue butuh asisten untuk gue punya kepentingan trading kripto, contoh doang. I want a custom GPT to analyze crypto chart. Kalian langsung dapat namanya apa, deskripsinya apa, instructionnya apa, conversation starternya apa, langsung bisa gitu. Maksudnya, menurut gue kalau kalian di sini yang masih bingung kayak bro gue kagak tahu, gue nggak tahu gimana cara bikin job desk segala macam, kalian bahkan bisa nanya chat GPT untuk bikinin kalian punya custom GPT. Duar. Dan balik lagi kan ya, mungkin di sini kayak berasa bahwa bro, lu enak bro mempunyai budget $20 untuk ngelakuin ini semua. Menurut gue tergantung kalian ya, apakah kalian melihat ini suatu investasi atau pengeluaran. Kalau gue ngeliatnya adalah investasi.
dengan ngelakuin ini semua gue bisa lebih produktif lagi, bisa benar-benar fokus ke kerjaannya gue. Kalau kalian tipenya orangnya yang berasa bahwa ini pengeluaran, mungkin ini kagak cocok buat kalian. Kalian mendingan pakai ChatGPT pada umumnya aja, which is emang bisa juga seperti yang gue udah bahas di video-video sebelumnya. Tapi buat kalian yang pengen efisiensi, pengen lebih cepat, pengen lebih efektif, menurut gue ini cocok buat kalian. Karena kita ngomong $20 pun, kalian juga sekarang udah bisa ngobrol sama ChatGPT. Jadi kalau misalnya kalian bayar $20 itu, kalian juga bisa langsung masuk ke dia punya voice activation. Jadi kalian bisa ngomong sama doi langsung. Menurut gue itu juga bagus dibandingin kalian itu berasa bingung kan kayak mau mulai dari mana gitu kan ya. Kayak contoh nih, kayak gue langsung ngomong dia kayak, lu bisa ngomong say hi gak? Karena gue lagi bikin YouTube video. Menggunakan contoh tersebut bisa membuat interaksi lebih langsung dan mengena. Kalau kamu punya GPT yang bisa diajak ngomong langsung. So, lu lihat kan, dan di sini pun di sebelah atas pun ada yang standar, ada yang advance. Ini di advance juga lebih real time jadinya basically. Dan coba ChatGPT lu ngomong sesuatu buat orang-orang tahu bahwa lu tuh bisa ngomong. Well, hello there. I'm ChatGPT, and yes, What's on your mind today? Barusan lu nge-lag dan coba pakai bahasa Indonesia. Oh, maaf soal itu. Nah, sekarang gimana? Lebih lancar? Ada yang bisa aku bantu dengan dalam bahasa Indonesia? Dan itu ada beberapa fitur yang menurut gue menarik untuk kalian coba explore sendiri. Jelasnya terserah kalian itu mau pakai yang berbayar atau kagak. Tapi menurut gue buat kalian yang bener-bener peduli banget sama produktivitas segala macam, menurut gue no brainer buat kalian itu spend $20, $320,000 untuk kalian itu bisa benar-benar fokus ke kerjaannya kalian. So itu aja video hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Apakah kalian tertarik untuk ngomongin ChatGPT dan digital product? Atau menurut kalian lebih menarik kalau misalnya gue menggunakan ChatGPT selama 30 hari untuk belajar bahasa asing? Apa tuh yang menurut kalian menarik untuk gue coba studi kasuskan ke diri gue sendiri? Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.